Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuriddin dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah satu televisi yang berbahagia, saya menyapa kembali kepada jamaah semuanya dalam acara Kultum Ramadan yang hadir kembali pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walau dalam kondisi Covid-19. Dengan tetap kesehatan artinya kita tetap bisa menjalankan puasa Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Jamaah satu televisi yang berbahagia, perkenankanlah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang puasa dan bagaimana cara melatih puasa pada anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu diwajibkan hukumnya bagi umat muslim. Namun puasa di sini wajib hukumnya itu adalah bagi mereka yang sudah akil balik. Bagi kita yang sudah memiliki anak, mungkin anak usia dini ataupun masih dalam kategori anak yang belum akil balik, bagaimana cara kita melatih anak kita supaya mereka memiliki iman yang kuat sehingga nantinya dalam menjalankan ibadah puasa ketika kelak dewasa sudah memiliki pondasi yang kuat. Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah iya usia anak-anak sudah dilatih untuk berpuasa? Apakah tidak kasihan? Bagaimana dengan kesehatannya dan sebagainya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Namun satu hal yang perlu para hadirin jamaah semua ketahui bahwa belum pernah ada kejadian satupun yang namanya anak-anak itu ketika berpuasa dan dia sampai mengalami kondisi meninggal dunia. Tidak ada. Tapi yang namanya puasa itu adalah justru untuk melatih anak supaya memiliki iman yang kuat dan melatih kondisi fisik dan kesehatannya. Kalau kita telaah pada usia golden age pada anak-anak masa pertumbuhan dan perkembangan di usia golden age itu adalah usia 0 sampai 5 tahun. Usia ini adalah usia yang sangat-sangat urgen ketika kita menanamkan konsep, menanamkan doktrin. Sekaligus di usia ini jika kita menanamkan hal yang sifatnya mendidik anak, maka ini akan langsung menjadi pondasi karakter kepribadian pada anak tersebut. Termasuk juga pada pondasi imannya. Jadi tidak ada salahnya walaupun anak-anak belum akil balik, maka anak-anak dilatih untuk berpuasa. Puasa di sini ada berbagai macam. Manakala anak tidak dilatih untuk berpuasa, bagaimana ketika sudah akil balik menghadapi puasa ini? Tentunya akan sangat berat bagi anak untuk melaksanakan puasa. Oke. Usia golden age, usia 0 sampai 5 tahun, tentunya melatih puasa tidak sama dengan puasa penuh. Ya. Melatih puasa ini ada beberapa tips atau beberapa langkah yang bisa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Beberapa langkah diantaranya yang pertama adalah ciptakan suasana yang menyenangkan. Ketika suasana menyenangkan, kita menyambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, suasana lingkungan keluarga, menyambutnya dengan sukaria, maka anak akan turut serta di usia golden age itu akan merasakan bahagianya ketika kehadiran Ramadan. Akan sangat berbeda sekali manakala orang tua tidak menyambutnya dengan bahagia. Ramadan datang lagi dan sebagainya. Ini pada anak di usia golden age, ingat akan sangat membekas pada diri anak. Jadi satu hal harus menciptakan suasana yang menyenangkan ketika menyambut datangnya hari Ramadan.
puasa Ramadan, puasa yang penuh berkah, puasa yang penuh maghfirah, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah tanamkan pada diri anak apa keutamaan dari puasa itu sendiri. Ketika anak ditanamkan, ini hikmah dari puasa. Puasa adalah wajib. Dengan berpuasa, walaupun kita haus, lapar, dahaga, tapi nanti di surga nanti kita akan mendapatkan minuman yang sangat menyejukkan. Kita nanti tidak akan lapar, tidak akan puasa. Inilah pondasi iman tertanam pada usia golden age. Itu langkah yang kedua. Manakala orang tua sudah menanamkan seperti itu, Bapak, Ibu, hadirin, pemirsa satu televisi semuanya, jamaah satu televisi semua akan tertanam pondasi iman pada diri anak. Apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah tanamkan, biasakan untuk berpuasa itu tidak full, tapi secara bertahap. Misalkan pada anak, dia masih bisa setengah hari, biarkan dia setengah hari. Dia sudah bisa merasakan haus dan lapar. Dan itu nanti dari hari ke hari akan terus dilatih secara terus-menerus. Insya Allah nanti lama-kelamaan anak akan kuat untuk puasa dengan full. Langkah selanjutnya adalah hidangkan makanan favorit yang disukai anak. Terlanjur pula mereka terlebih-lebih kalau mereka juga dilibatkan menu apa yang diinginkan untuk buka puasa nanti. Suasana keluarga yang seperti ini adalah suasana yang menyenangkan bagi anak. Ditambah dengan ritual-ritual yang ada selama bulan Ramadan, mereka dilibatkan. Ini suasana yang menyenangkan dengan ritual-ritual yang ada selama bulan Ramadan. Ini merupakan pengalaman religius yang ada pada diri anak. Dan pengalaman religius ini akan melekat pada diri anak, terbawa sampai dia nanti dewasa. Langkah selanjutnya adalah berikan reward, berikan apresiasi pada diri anak. Kalau misalkan ada orang tua yang kalau kamu puasa penuh maka saya beri hadiah dengan uang 10.000 misalkan dalam satu hari. Ini tidak masalah karena yang namanya proses mendidik itu butuh reward, ya. Reward dan punishment. Rewardnya itu berupa misalkan kita memberikan penghargaan pada diri anak, ini melatih anak. Tapi dalam proses melatih ini bukan berarti reward ini akan seterusnya akan diminta oleh anak, tidak. Seiring dengan perkembangan usianya, maka dia sudah tertanam pondasi iman, pondasi kebiasaan dan sebagainya, maka reward yang seperti ini bukan reward yang berupa materi yang akan diminta oleh anak, tapi reward dalam hal yang lain, karena iman sudah tertanam. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir adalah kita sebagai orang tua harus bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita memberikan perintah atau melatih anak untuk berpuasa, sementara kita sendiri sebagai orang tuanya tidak pernah berpuasa, atau bahkan mencuri-curi puasa. Ini sangat-sangat, walaupun anak tidak tahu misalkan, tapi ini akan membekas. Anak akan merasa, ini akan membekas. Orang tua adalah suri tauladan. Menciptakan suasana yang menyenangkan Ramadan tadi, terus kemudian sampai bagaimana untuk sahurnya. Kita harus mengkondisikan sahur, ketika sahur sangat-sangat anak ngantuk, bagaimana kita mengkondisikan suri tauladan yang kita terapkan pada anak-anak ini akan membekas pada diri anak dan ini akan menjadi karakter anak hingga dia nanti dewasa. Hadirin jamaah satu televisi yang berbahagia, demikian tadi berbagai macam langkah-langkah yang bisa diterapkan pada diri anak untuk melatih berpuasa. Artinya puasa itu wajib walaupun tidak bagi anak-anak karena mereka belum akil balik, namun bagaimana melatih anak untuk berpuasa ini di usia golden age ini sangat membekas dan akan menjadi karakter diri anak hingga kelak dia nanti dewasa. Saya akhiri kultum Ramadan pada sore hari ini.
Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.